mengatakan, "Namaku Peri Biru." Tapi aku tak tahu mengapa ibu menamakanku dengan sebutan peri. Apa karena ibu memerlukan keajaiban peri dalam hidupnya? Tapi aku yang datang kemudian hanya bias dari warna biru hidupnya. Setidaknya itu ada dalam namaku, Peri Biru. Tapi mengapa? Mengapa ibu memerlukan seorang peri biru? Kalau aku bertanya kepadanya, ibu hanya tercenung. Lalu kulihat matanya mulai memerah, dan kemudian kristal yang tak bening itu jatuh menderas. Setidaknya 3 hari 3 malam ibu tak akan sudi bicara apapun padaku. Mungkinkah luka nganga itu tentang ayah? Ketika aku hampir menyelesaikan SD ku, Mbah berkata, "Kau tak punya ayah, Peri. Tak akan pernah punya." Tapi itu tak mungkin, Mbah. Semua orang pasti punya ayah. Mbah pun menjawab, "Ayahmu tak pernah ada. Dia sudah mati ketika dia hidup." Apa mungkin ibu hamil di luar nikah? Aku mendengarnya dari warga sekitar. Mereka bilang saat ditinggal suaminya bekerja di Malaysia, ibu diperkosa oleh beberapa pemuda yang tak dikenal sepulang dari ladang. Ibu pun akhirnya hamil, dan para pemuda itu tak pernah lagi kelihatan batang hidungnya. Lalu bagaimana dengan ayahku? Ia meninggalkan Mbah, Ibu, dan Basri, kakak tiriku. Sesudah itu, Mbahlah yang membiayai hidup kami dengan berjualan kue di pasar. Sementara jiwa ibu semakin hari semakin labil. Aku peri biru, dan aku memang tak pernah menangis. Juga saat melalui semua lorong duka itu, dan mungkin berbagai lorong nanah yang mengubah semua luka. Aku hanya bisa menuliskannya. Ketika aku kecil, aku sering mendengar dan membaca cerita tentang peri. Tapi mungkin hanya aku peri yang suka menulis dan membaca. Terutama dengan menulis, aku bisa melukiskan semua penderitaan yang aku alami di hidup ini. Hampir setiap malam, aku duduk di sini, menatap bulan yang kadang cerlang dan kadang redup, tersaput awan. Dengan penerangan seadanya, aku pun menuliskannya resah gelisah yang aku alami. Dan buku tipis ini yang aku pegang telah penuh dengan coretanku. Aku yakin suatu saat nanti aku akan bertemu dengan Taufik Ismail dan Asma Nadia. Aku ingin seperti mereka. Dan itu artinya aku harus pintar. Pintar membaca, menulis, dan sekolah. Apa aku perlu memakai nama pena seperti Asma Nadia? Tapi kurasa nama Peri Biru sudah cukup bagus. Tapi si
Mbah menyadarkanku, berhenti bermimpi peri, dan berkata, bekerjalah peri, bekerjalah. Nantinya kaulah tumpuan hidupku. Peri tak pernah sekolah. Peri tak pernah sekolah. Ia ada untuk menolong orang. Dan Mbah berkata, berhentilah bermimpi peri. Mengapa berhenti bermimpi? Bukankah aku lahir dari mimpi? Meskipun mimpi buruk dari ibuku sendiri. Apakah aku tak bisa memiliki mimpi-mimpiku meski tak seindah orang lain? Seperti gelombang yang tak pernah berda untuk menerjang. Sekonyong-konyong Mbah jatuh sakit, dan aku benar-benar putus sekolah. Di rumah Mbah hanya bisa terbaring, dan ibu selalu termenung di meja makan. Dan di atas tempat tidur, Mbak Sri yang selalu menatapku dengan pandangan yang tak pernah ku mengerti. Kadang susah payah aku mengerti percakapan dia. Dia hanya sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Aku tetap saja tak mengerti. Lalu aku tetap sayang dengan mereka. Kesempatan untuk menunjukkan kepada keluargaku hadir saat ada tawaran bekerja di rumah Pak Waduk, salah satu orang terkaya di desa kami. Walaupun jadi pembantu, akhirnya aku bisa bekerja di salah satu orang terkaya di desaku ini. Aku tak boleh terpincut dengan seisi orang rumah di sini. Apalagi Pak Waduk sudah beristri 4, tetap saja lirik sana sini. Kalau Bu Waduk 2 tahu, ia akan mengeluarkan nada-nada yang tinggi 3 kata, yaitu ah, ih, dan Apalagi padaku, bibirnya selalu maju beberapa sentimeter dari yang biasa ditampakkan oleh semua perempuan. Tapi ruangan ini berantakan sekali. Aku harus cepat-cepat membereskannya. Nanti nyonya dan tuan pasti akan marah padaku. Apalagi anaknya. Tak satu pun dari mereka yang ingat namaku. Mereka semua memanggilku dengan sebutan Peri. Padahal sudah jelas namaku Peri, bukan Peri. Saat di tengah-tengah pekerjaanku, aku selalu mencoba untuk menggenggamkan aku. Walaupun Bu Waduk pernah tertawa sinis melihat aku menyapu dan mengepel, tetap membawa pena dan berkata, Peri, kau ini lebih dari orang kantoran ya? Masa nyapu sama ngepel aja bawain pulpen? Dasar sableng. Tapi aku tetap tak mengubrisnya. Aku hanya memelihara senyum seorang putri. Dan aku menjawab, saya ingin menulis, Bu. Tapi Bu Waduk menjawab dan tertawa. Apa aku tak salah dengar? Seumur hidup aku tak pernah mendengar seorang pembantu ingin menjadi penulis. Apalagi sekolah SD aja tak tamat. Jangan bermimpi, Peri. Nanti kamu bisa tambah perih.
Pasti kalian tahu apa yang terjadi pada diriku ini. Iya, kalian benar. Mukaku ini kemarin dianiaya oleh mereka. Mereka memukuliku habis-habisan. Aku masih tak tahu dan tak paham kenapa Pak Waduk menyergapku. Saat kejadian itu, Waduk melihatku sebelum aku berkata apapun. Akhirnya ia menyergapku. Mereka menjemput rambutku dari belakang. Aku meronta sekuat tenaga, tapi tak berdaya. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi menginjakkan kakiku di rumahnya. Sesuatu dalam diriku meluap setiap kali mengingat perlakuan suami istri itu kepadaku. Namun saat di rumah, ibu dan mbah selalu melemparkan pertanyaan yang sama. Kapan kamu bekerja, Pri? Aku terus menulis. Aku akan menulis agar aku memiliki sayap kelak. Seperti para peri dalam dongeng. Tetapi mbah menyuruhku untuk bekerja di luar negeri. Hanya mendengar kisah anak Pak Tarjo yang sukses bekerja menjadi pembantu di luar negeri. Mungkin anak Pak Tarjo yang sukses dan beruntung karena tak punya masalah di luar negeri. Tapi temanku dari teman-temanku banyak yang mengalami hal seperti dituduh oleh majikannya sendiri, dan si Siti yang terancam mati karena dituduh membunuh majikannya. Lalu si Tati pulang dalam keadaan hamil, diperkosa oleh majikannya. Lain lagi dengan Jumi. Dia lumpuh, tak berdaya, dan nyaris buta karena dianiaya oleh majikannya. Sekujur tubuhnya pun melepuh, disiram air panas dan disetrika. Sementara si Suci sudah tak lagi suci karena ditipu oleh agen kerjanya dan dipaksa jadi pelacur di negeri jiran. Ya ampun, aku tak kuat mendengarnya. Dengan semua kepedihan bertubi-tubi itu, apa orang seperti kami tak sanggup lagi dianggap manusia dimanapun kami berada? Hari ini aku akan ikut dengan temanku. Aku akan bekerja di Hong Kong demi keinginan mbahku. Apa mungkin di sana aku akan bertemu Jackie Chan atau Jet Li? Mungkin aku bisa belajar kungfu sambil terus menulis di sana. Aku geli sendiri membayangkan orang yang pertama yang akan kuhadang dengan berbagai jurus sakti sepulang dari Hong Kong, yaitu Pak Waduk dan Bu Waduk. Tapi apa pernah peri menendang? Benar kata Simbah, aku hanya bertahan dan bertahan sampai waktu yang tepat. Aku titip pesan untuk Simbah. Aku titip ibu dan Basri. Lalu jaga diri baik-baik ya, Mbah. Aku pergi. Assalamualaikum.
you.